Nah, apakah PPT sudah terlihat di layar, teman-teman? Oke. Eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, jadi, mungkin sebelum saya memulai pertemuan pada malam hari ini, mungkin saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rafika Alfa Hasibuan. Di sini nanti saya akan membantu teman-teman atau menunjukkan teman-teman untuk pendalaman materi ya, model linear terapan, yang dimana nanti ini adalah salah satu syarat kalian atau adalah salah satu materi yang akan diujikan pada TAP ya kalau nggak salah. Nah, untuk kode mata kuliahnya itu adalah SATS 4312. Untuk modelnya terapan sendiri, yang kemarin itu kan kita udah bahas dua ya. Jadi kalau misalnya di kisi-kisi kemarin itu ada empat materi yang akan dibahas, yang akan dikeluar pada modelnya terapan, yaitu regresi berganda, polinomial, terus dan dua lagi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kalau misalnya regresi kemarin kan teman-teman udah, insya Allah udah pada bisa ya. Nah, jadi untuk model terapan ini ada dua outline-nya, yaitu regresi linear dengan variabel indikator dan model regresi dengan variabel respon indikator. Sebelumnya juga saya mohon maaf, saya nggak bisa on cam. Saya nggak tahu kenapa kamera laptop saya ini lagi error dari kemarin, udah benerin juga, tapi tetap nggak bisa. Jadi teman-teman saya mohon maaf sebelumnya karena nggak bisa on cam. Eh, nah, yang pertama itu adalah regresi linear dengan variabel indikator. Nah, regresi linear dengan variabel indikator ini biasanya kan dia tuh sama konsepnya dengan regresi berganda. Namun di dalam lapangan terkadang kan kita sering menemukan em, apa namanya variabel bebasnya itu atau variabel X-nya itu berbentuk kategorik gitu. Kategorik atau enggak indikator di mana bernilai 0,1 atau tidak jenis kelamin laki-laki perempuan atau tidak gagal sukses kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan berbentuk data kualitatif ya, yang dimana dia itu berbentuk kalau misalnya dalam statistika tuh sering disebut variabel dummy. Nah, di sini tuh untuk variabel indikator sendiri banyak penyebutannya. Ada yang menyebutkannya dia itu dengan um, dummy variabel, ada yang menyebutkannya itu variabel indikator, dan juga ada yang menyebutkan variabel kategorik. Kategorik. Tuh, nah, untuk variabel kategoriknya sendiri pun banyak gitu. Ada yang bisa sampai tiga, misalnya eh, satu apa namanya tingkat pendidikan atau enggak tingkatan gaji yang didalamkan kelompok-kelompok gitu. Nah, banyak itu bisa lebih dari satu dua dua variabel yang adanya. Enggak, bukan hanya nol dan satu, atau bisa lebih dari nol dan satu gitu. Nah, lanjut. Jadi ini adalah konsep dasarnya, di mana seorang peneliti itu ingin mempelajari hubungan antara umur alat pemotong pada mesin bubut. Itu adalah variabel Y dengan kecepatan mesin adalah X1. Dan tipe alatnya X2. Namun tipe alat di sini, tipe alat pemotong ini merupakan variabel kualitatif. Yang di mana dua tipe ini ada tipe A dan tipe B. Maka dapat kita definisikan bahwa variabel indikator ini atau variabel X2 ini merupakan variabel kualitatif atau indikator, variabel indikator, di mana X2-nya itu bernilai 0 jika pengamatan pada alat tipe A, bernilai 1 jika pengamatan pada alat tipe B. Nah, untuk model analisis regresi sendiri sebenarnya sama, model umumnya tuh sama dengan model regresi berganda. Namun, tadi kan kalau misalnya dari contoh soal ini kan, yaitu ada variabel dummy-nya, yaitu di yang bagian X2-nya kayak gitu. Jadi nanti penulisannya tuh kayak gini. Ada variabel dummy di sininya, di variabel beta 2-nya. Seperti itu. Kalau untuk pengerjaannya tuh hampir sama dengan penggunaan analisis regresi berganda pada umumnya. Tapi nanti kita lihat untuk langsung ke contoh soal. Mungkin teman-teman kalau secara konsep mungkin udah paham, jadi saya langsung ke contoh soal aja gitu, biar lebih paham. Nah, jadi contoh soal di sini, misalnya disajikan data itu dengan 20 hasil pengamatan. Dengan yaitu menyatakan umur alat pemotong dalam jam dan kecepatan mesin itu adalah X1 dan tipe alat itu adalah X2.
Nah, tipe alat pemotong merupakan variabel kualitatif, di mana variabelnya itu yang kualitatif tadi itu ada A dan B. Kalau A, maka kita lambangkan dengan nol. Kalau misalnya B, kita lambangkan dengan satu. Jadi kalau misalnya variabel dummy itu kita tulis atau variabel indikator itu selalu ditulis dalam bentuk angka. Jadi kalau misalnya dia tidak akan tulis dalam bentuk A, B lagi seperti ini, tapi kita inisialisasikan. Jadi nanti di sini akan kita ganti dengan nol, di sini akan kita ganti dengan satu. Nah, di sini kita disuruh mencari persamaan regresi Y hat sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2. Yang ini akan kita duga, nilai yang ini akan kita duga. Jadi masih sama dengan regresi berganda, ini akan kita duga nilai-nilai koefisiennya. Namun kan pada kenyataannya kita tidak mungkin menduga uh, populasi ya. Jadi kita akan menggunakan estimator. Jadi kita akan menduga dengan Y hat sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Nah, di mana X2 yang ini berbentuk variabel dummy atau kategori. Nah, ini adalah contoh datanya, di mana ada 20 data yang disebut YI itu adalah tadi ukuran kecepatan dalam jam, terus X itu tadi merupakan kecepatan mesinnya, dan yang di sini tipe alat merupakan variabel X2-nya. Yang di mana kan tadi dibilang kalau misalnya dia A itu bernilai 0, kalau misalnya B itu dia bernilai 1. Berarti di sini A itu sama dengan 0, B itu sama dengan 1. Nah, nanti teman-teman dalam pengerjaan ini, teman-teman harus inisialisasikan menjadi variabel indikator gitu. Jadi nanti mungkin bisa ditambah satu tabel lagi di sini. Ini Kak, teman-teman bisa tambah satu lagi tabel. Jadi akan memudahkan teman-teman untuk penginisialisasikan ininya. Nah, nanti di sini kalian sebut aja dengan variabel X2, tapi nanti ada biasanya kalau misalnya di beberapa jurnal itu ada menambahkan nilai tanda dummy gitu di bawahnya. Nanti kalian tinggal inisialisasikan untuk A itu 0, 0 sampai 1, 1 sampai ke bawah. Jadi disesuaikan aja gitu satu. Yang penting ikutin ini dan harus konsisten. Nah, lanjut. Nah, untuk penyelesaian dengan matriksnya, jadi kan kalau misalnya dalam apa namanya eh, analisis regresi berganda dengan pendekatan matriks itu, kita kan menggunakan persamaan ini ya, Y sama dengan beta dikali X ditambah error. Nah, kalau misalnya nilai E ini atau nilai error ini kita anggap 0 minnya sama dengan 0, maka ekspektasi Y itu sama dengan BX. Nah, nilai dari BX ini memuat nilai dari BX ini akan memuat nilai beta 0, terus ada nilai X1 dikali dengan beta 0, bentuk matriksnya itu ya teman-teman. Saya cari pengecas dulu soalnya baterai laptop saya habis.
Nah, di mana nanti nilai beta ini itu akan nilai bx ini kan dia kan y sama dengan bx ya. Nah, nanti nilai x ini akan berbentuk matriks 1, 1, 1, 1. Terus di sini nanti ada x11, x12 sampai x1k. Begitu juga yang ini ada x21, ada x22 sampai x2k. Terus lanjut ke bawah. Ini adalah xn1, maaf, sorry. Itu adalah xn1, xn2 sampai dengan xnk. Nah, jadi nanti di variabel x-nya itu akan bernilai yang ini. Jadi di sini akan tertulis seperti ini. Nah, untuk nilai y-nya mengikuti yang ada di data. Tuh, makanya nanti penulisannya itu akan x111 masukin nilai variabel x2-nya. Jadi ini merupakan variabel x2 yang keseluruhan ini. Ini adalah variabel satunya. Kalau dibentuk matriks, mungkin saya bedain warnanya kali ya. Variabel x2, sedangkan yang ini adalah variabel x1. Jadi kalau dalam penulisan matriks untuk regresi, ya beta x-nya itu berisi variabel yang ini. Nah, ini adalah nilai dari x1. Jadi kalau dalam penulisan matriks x-nya ya ini. Jadi 1 baru masukin x, variabel x-nya gitu. Untuk nilai y-nya ikutin data yang ada di sini. Nah, lanjut. Sampai sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, belum ada ya. Saya lanjutkan terlebih dahulu kali ya. Nah, jadi untuk penyelesaian dengan matriks itu uh, kita harus mencari nilai x aksen x. Nah, nilai x aksen x itu didapat dengan cara, kan tadi kan kita kan ada data yang kayak gini ya, yaitu datanya seperti ini. Yang kalau misalnya x itu kan nilainya kayak gini. Ini semisal yang 6, 10, terus 9, 50, sampai nilai ke 20, yaitu 500. Nah, kalau misalnya X aksen, berarti kita ubah menjadi bentuk seperti ini. 6, 10, nggak muat. Nah, kalau misalnya ini X aksen itu, berarti akan berubah bentuk menjadi 6, 10, 9, 50, sampai nilai ke 500. Nah, nanti nilai X aksen dikalikan dengan nilai X. Maka dapatlah angka yang di sini. Atau bisa menggunakan, kalau misalnya sederhananya seperti ini, nilai notasi dalam matriksnya, bentuknya. Isi dari matriks X, aksen X gitu. Nah, di mana N-nya itu kan totalnya 20 tadi. 20 data. Terus sigma XI. Nah, sigma X itu berarti total dari keseluruhan X. Nilainya ada di sini nih. Nah, yang ini nilai sigma
XI-nya, terus dimasukkan nilai sigma dari XI2, yaitu nilai yang X2, ditotalkan 10, terus masukkan sigma XI1, nilai yang ini, terus sigma XI1 kuadrat, yang ini jadi nilai XI-nya 610 dikuadratkan. Saya tuliskan rumusnya. Jadi kalau mencari nilai yang ini, mencari rumus yang ini, itu 6110 dikuadratkan. Terus dijumlahkan, maka dapat hasilnya 11717500. Nah, terus untuk nilai sigma XI1 dikali sigma XI2, tinggal dikalikan aja. Ini ada di sini, yang ini, hasil 7540. Terus untuk sigma XI1, XI2 tuliskan lagi 10, terus sigma I sampai dengan 1 sampai N, XI1 dikali XI2 sama 740, terus sigma I sama dengan N itu XI2 dikuadratkan, maka hasilnya juga 10 di sini. Jadi tinggal tulis bentuk matriksnya seperti yang ada di sini. Untuk X aksen X, atau X-nya itu kita transpose. Jadi nilai X transpose dikali dengan nilai X yang data aslinya. Nah, lanjut. Nah, untuk nilai variabel Y-nya, X-nya juga kita cari nilainya itu dengan cara X aksen Y dibentukkan matriks, jadi sama nilai dari X transpose tadi kita kalikan dengan nilai Y-nya yang ini. Gitu, dikalikan, maka untuk isi dalam matriksnya itu akan membentuk sigma I sama 1 sampai N XI1 dikali dengan YI, terus sigma I sama 1 sampai N XI2 dikali dengan YI. Nah, ini udah saya cari nilainya, itu adalah 490,48, terus nilai sigma XI1 YI-nya itu 356583,7, terus nilai sigma XI2 YI-nya itu 319,28. Nah, lanjut. Kenapa tadi kita mencari nilai-nilai yang ini, nilai yang X aksen X aksen Y, karena untuk menduga atau menduga koefisien regresi dari beta itu menggunakan rumus yang ini. Nah, yang ini. Untuk menduganya, maka kita perlu mencari nilai-nilai tadi. Untuk mencari nilai, untuk menduga nilai beta yang ini. Begitu. Nah, terus tadi kan kita udah dapat ya nilai X aksen X. Yang ini kan nilai X aksen X-nya. Namun, untuk menduga beta, kita memerlukan nilai X aksen X inverse. Maka dari itu, nilai dari ini nanti kita inverse-kan. Nah, nanti teman-teman cara mencari inverse, apa namanya, ini perkalian matriks, jadi nanti kalau misalnya mau mencari nilai X aksen X inverse, maka 1 per determinan dari X aksen X dikali adjoin X aksen X. Nah, kayak gitu. Nanti untuk nilai determinannya kalian cari, terus adjoin X aksen X juga kalian cari. Nah, nanti teman-teman bisa coba di rumahnya masing-masing menggunakan laptop atau menggunakan Excel atau mungkin menggunakan kalkulator untuk mencari, atau perhitungan manual untuk mencari nilai X aksen X inverse ini. Nah, saya udah cari nilainya itu ini, jadi order 3 kali 3, yaitu nilainya X 1,33, 0, minus 0,09, 0, 0, 0, terus minus 0,09, 0 sama 0,20. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk mencari nilai X aksen Y, tadi kan kita udah cari tuh yang ini. Nah, ini hasil dari X aksen Y. Maka baru kita bisa kalikan untuk menduga parameter beta ini. Ya. Nah, di sini. Nah, jadi X aksen X inverse dikali dengan X aksen Y. Itu sama dengan 1,33 yang tadi yang kita cari dikali dengan parameter yang tadi, X aksen Y. Maka didapatlah hasilnya 36,986 minus 0,027 dikali 15,004. Untuk ini perkalian matriks cara nyarinya. Jadi kayak ini kalikan ke ini kalikan ke sini, terus ditambah ini kalikan ke sini, ditambah ini kalikan ke sini. Nanti dikurang nilai itu. Jadi untuk mencari nilai ini
menggunakan matriks. Ini lumayan PR nyari perkalian matriks ini karena butuh makan waktu dan penelitian. Jadi teman-teman kalau misalnya pas ujian bisa memanfaatkan kalkulator, kalau nggak salah saya di kalkulator tuh ada yang menggunakan fungsi inverse. Mungkin bisa dicoba untuk penggunaannya gitu. Atau kalau misalnya memang boleh menggunakan Excel lebih cepat gitu, karena untuk mencari inverse menggunakan Excel juga lebih cepat. Nah, maka setelah kita dapat nilai ini, dapatlah persamaan regresinya itu Y hat sama dengan 36,986 dikurang 0,027 X1 ditambah 15,004 X2. Jadi nilai yang ini adalah beta 0, yang ini adalah beta 0, yang ini adalah beta 0, yang ini adalah beta 1, dan ini adalah beta 2. Gitu, sesuai dengan yang ada di sini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini adalah contoh persamaan regresi variabel indikator, analisis regresi dengan variabel indikator di mana variabel bebasnya itu ada satu yang berbentuk kuantitatif dan satunya berbentuk kualitatif. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Semoga teman-teman masih semangat ya, karena ujiannya juga lumayan PR. Nah, mungkin saya lanjutkan dulu. Jadi, tadi kan kita udah bahas tuh model regresi dengan variabel bebasnya itu berbentuk indikator. Di lain hal juga, terkadang di lapangan kita temukan model regresi dengan variabel responnya itu berbentuk indikator. Yang dimana nilai dari Y-nya itu berbentuk dikotomi atau 01, sama kayak tadi di regresi yang awal, yang variabel indikator, di mana nilai X-nya itu berbentuk apa namanya, indikator gitu, 01. Kalau tadi kan variabel X-nya yang berbentuk 01. Nah, kalau yang ini variabel responnya atau Y-nya itu berbentuk indikator. Nah, mungkin langsung ke konsep dasar. Nah, jadi konsep dasar itu, jadi dalam masalah percobaan penembakan peluru kendali anti pesawat dari darat ke udara, dalam masa itu variabel respon adalah biner, yang di mana mengenai sasaran atau tidak mengenai sasaran. Hasil dari percobaannya seperti ini. Jadi, apa namanya, suatu pesawat menembakkan peluru kendali anti pesawat gitu. Nah, dari respon itu menjadi biner gitu. Biner itu yang artinya berbentuk 01. Nah, maka kalau misalnya dia 0, berarti dia tidak mengenai sasaran. Tapi kalau misalnya dia 1, dia mengenai sasaran. Nah, mungkin langsung saja ke model pada analisis regresi logistik. Nah, model dari analisis regresi logistik itu nilainya adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I, di mana I itu adalah pengamatan 1 sampai ke N. Nah, jika nilai E, yang ini, jika nilai E-nya, jika nilai jika nilai dari error ini kita anggap dia itu sama dengan 0, jadi nah, jadi jika nilai error ini maka ekspektasi dari E ini sama dengan 0 atau rata-ratanya kita anggap dia 0, maka ekspektasi dari Y per X itu sama dengan beta atau beta 1 XI. Nah, terus karena YI ini, karena tadi kan YI kan berbentuk ini ya, berbentuk apa namanya, indikator yaitu 0, bernilai random 0 dan 1.
dan 1, maka ini dia itu berdistribusi Bernoulli. Yang dimana kalau misalnya dia 0 berarti sukses, atau 0 tadi itu mengenai sasaran, 0 tidak mengenai sasaran, tapi kalau misalnya 1 itu dia tepat mengenai sasaran. Nah, untuk variabel Bernoulli itu, nilai PY-nya, kan nilai distribusi Bernoulli itu PYI itu sama dengan 1, maka PI. Tapi kalau misalnya dia PYI sama dengan 0, maka maka dia sama dengan 1 dikurang PI. Ini pakai distribusi Bernoulli kalau kalian masih ingat. Nah, jadi nilai apa namanya distribusi Bernoulli akan bentuk persamaan seperti ini, di mana nilai ekspektasi dari YI, XI sama dengan beta 0 ditambah beta 0 ditambah beta 1, sorry, beta 1 XI sama dengan PI, di mana P itu eh, apa namanya YI-nya itu sama dengan 1. Peluang YI sama dengan 1, sorry. Nah, lanjut. Nah, karena eh, ini itu merupakan apa namanya apa namanya rata-rata responnya itu adalah probabilitas atau peluang, yang di sini kan tadi kan dibilang kan kalau misalnya peluangnya itu adalah YI sama dengan 1, maka untuk variabel bebas bernilai X. Jadi ada menimbulkan masalah gitu. Masalahnya itu dalam variabel indikator, karena kan dia berbentuk peluang, maka suku sesatan itu tidak berdistribusi normal. Suku sesatan tuh berarti sisaannya tidak berdistribusi normal. Nah, jadi uh, saya, saya tuliskan di sini. Mungkin ini pemahaman konsepnya agak lebih ini ya. Kalau uh, tapi semoga nanti pas sudah masuk ke contoh soal udah dipahami. Nah, saya tuliskan di sini. Kenapa dia itu tidak berdistribusi normal? Karena kan tadi kan nilai dari uh, apa namanya pada model regresi. Nah, pada model regresi itu kan satu nah, pada model regresi itu kan tadi kan model regresinya itu kan YI sama dengan beta 0 ditambah beta I beta 1 kalikan XI ditambah EI. Nah, dengan YI ini itu bernilai YI itu bernilai 1 atau YI bernilai sama dengan 0. Gitu. Nah, maka errornya itu mempunyai dua nilai. Error dari yang ini mempunyai dua nilai. Ya, error ini akan mempunyai dua nilai. Makanya tidak akan berdistribusi normal. Di mana kan kalau misalnya akan bernilai dua nilai itu berarti EI sama dengan, ini tinggal dipindahin luaskan aja. Berarti kan YI dikurang beta 0 ditambah beta 1 XI. Nah, kayak gitu. Akan mempunyai dua nilai. Yang dimana ini kita ganti dengan nih EI-nya akan mempunyai dua nilai. Yang dimana YI kalau misalnya 1 berarti dikurang beta 0 ditambah beta 1 XI. Kalau dia bernilai 0 berarti minus beta 0 dikurang beta 1 XI. Ini jika YI sama dengan 0. Yang ini jika YI sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, sehingga E itu tidak berdistribusi normal karena tadi dia mempunyai dua nilai. Ini adalah kekurangan dari apa namanya
masalah yang timbul dari regresi variabel respon. Nah, ada juga dia itu akan apa sigma kuadratnya itu tidak konstan. Sigma kuadrat untuk variabel EI-nya itu tidak konstan. Karena variabel respon itu merupakan variabel biner. Nah, lanjut. Nah, maka dari itu dari yang masalah tadi kan dia kan yang pertama itu kalau untuk masalah yang ditimbulkan karena sesatan, suku sesatan tidak berdistribusi normal. Terus yang kedua, sigma kuadratnya itu, EI itu tidak konstan. Nah, ini yang ditimbulkan dari variabel respon yang berbentuk indikator. Nah, maka dari itu muncullah nih apa namanya metode kuadrat regresi tertimbang karena dia itu kan variansi tadi kan merupakan dasar asumsi ya, di mana dia tuh harus kalau misalnya dalam regresi linear itu kan nilai dari apa namanya sigma kuadrat ini harus konstan. Nah, sedangkan pada analisis regresi untuk variabel respon tidak konstan, maka dari itu muncul cara mengatasinya itu dengan cara menggunakan metode kuadrat kecil tertimbang. Nah, untuk metode kuadrat kecil tertimbang itu, yang ini, jadi metode kuadrat kecil itu dia menambahkan bobot pada regresinya gitu. Nah, ini adalah, jadi metode kuadrat terkecil tertimbang atau weight loss least square itu merupakan hampir sama dengan prinsip OLS. Tapi bedanya ada penambahan variabel baru yaitu variabel W di sini. Nah, ini. Yang ini. Nah, ada variabel W pada variabel pada model model regresinya. Gitu. Nah, metode kualifikasi tertimbang ini biasanya digunakan untuk mengatasi masalah heterokedastisitas. Jadi karena tadi itu sigma kuadratnya atau variansnya itu tidak konstan, nah itu kan adalah masalah dari heterokedastisitas ya. Makanya akan diatasi dengan metode kualifikasi tertimbang. Nah, untuk rumus-rumusnya bisa kalian baca sendiri di sini. Nah, kalau misalnya di sini kan kalau persamaan normalnya itu untuk menggunakan persamaan tertimbang seperti ini. Um, Terus nanti coba kita langsung masuk ke contoh soal. Dan ini adalah persamaan normal kuadrat kecil tertimbang. Ini nanti kita cari kalau misalnya menggunakan metode MKTT ya, saya nyebutnya MKTT. Kalau koefisien regresinya diduga dengan cara yang ini. Gitu. Kan kita kan akan menduga nilai beta ya, jadi ini caranya. Nah, mungkin langsung aja masuk ke contoh soal biar mungkin secara konsep agak. Nah, jadi dalam tabel disajikan hasil dari 25 kali uji penembakan peluru kendali darat udara dengan pada kecepatan sasaran X1 yang berbeda dengan YI sama dengan 0 jika tidak mengenai sasaran dan YI sama dengan 1 jika mengenai sasaran. Untuk persamaannya ditulis seperti pada layar. Itu Y sama dengan 0 jika tidak mengenai sasaran dan 1 jika mengenai sasaran. Nah, ini adalah contoh datanya di mana X itu adalah penot, terus Y itu adalah yang ditembak, apakah mengenai sasaran atau tidak. Nah, nanti kita di sini untuk model regresinya sederhananya, yaitu adalah Y sama dengan beta nota beta 1X ditambah error. Nanti kita akan menentukan persamaan regresi taksirannya menggunakan Y hat sama dengan beta nota beta 1X, dan kita akan menentukan nilai Y, Y hat W-nya sama dengan beta nota beta 1X dengan kuadrat terkecil tertimbang. Jadi, yang pertama kita akan menentukan
persamaan regresi secara seperti biasa untuk analisis regresi berganda. Nah, yang kedua kita akan menentukan dengan cara metode kuadrat kecil tertimbang. Di sini berarti terdapat satu variabel bebas, yaitu penotnya yang S1 dan satu variabel respon yang berbentuk indikator, yang dimana ada 1 dan 0. Nah, ini cara seperti biasa kalau kita mencari nilai regresi, karena dia satu variabel bebas, maka untuk mencarinya dengan rumus B1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI YI dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikali dengan sigma I sama 1 sampai N, YI per N. Dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI dikuadratkan. Nah, untuk perhitungannya sudah saya cari, jadi nanti tinggal kalian tambahkan aja untuk nilai X-nya, berarti ini adalah nilai sigma dari X, yang ini adalah nilai sigma dari X, yang ini adalah nilai sigma dari Y, terus yang ini adalah sigma dari X dikali Y, terus yang ini adalah nilai dari sigma X yang dikuadratkan. Tinggal dimasukkan saja. Untuk sigma X, Y, I kan yang ini ya, 3640, tinggal dimasukkan ke sini, terus dikurang sama sigma XI-nya, yang ini 8670 dikali dengan sigma YI-nya 13, dibagi dengan 25, karena datanya ada 25. Terus dibagi dengan sigma XI yang ini, XI kuadrat berarti 32,95700 dikurang dengan 8670 dibagi 25. Ini jangan lupa dikuadratkan. Maka dapat hasilnya minus 0,003005. Nah, ini untuk nilai beta satunya. Terus untuk menduga nilai beta nolnya menggunakan Y rata-rata dikurang B1 X rata-rata. Nah, kalau misalnya sini kan saya belum cari ya, berarti untuk Y rata-ratanya ya tinggal diituin aja, berarti 13. Terus untuk X-nya berarti 8. Adalah 0,52, sedangkan 86,8. Nah, jadi nilai untuk Y rata-rata dan X rata-rata itu Y rata-ratanya sama dengan 0,52, X rata-ratanya itu 346,8. Nanti kita masukkan ke persamaan dari beta 0, yaitu Y rata-rata dikurang B1 dikali dengan X rata-rata. Maka persamaan regresinya itu adalah Y hat sama dengan 1,56228 dikurang 0,003005 X. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Jadi ini adalah persamaan biasa, yaitu persamaan biasa yang biasa kita cari untuk mencari nilai beta 0 dan beta 1. Nah, tadi kan cara ini tuh sebenarnya bisa kita gunakan, namun tadi dia tidak akan memenuhi asumsi. Yang pertama, errornya itu tidak berdistribusi normal. Dan yang kedua, variansi itu tidak konstan. Nah, ini kan akan melanggar asumsi-asumsi dari analisis regresi. Maka itu kita perlu atasin. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada, saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, lanjut. Nah, tadi kan yang kedua itu minta tentukan
nilai beta 0 beta 1-nya menggunakan kuadrat kecil tertimbang. Jadi kuadrat tertimbang salah satu cara di sini. Hmm, Nah, untuk mencari nilai bobot dari W itu, caranya X aksen W hat dikali dengan X. Bentar, coba saya. Tadi kan di rumus sudah dituliskan ya untuk mencari nilai dari beta itu, dari beta itu sama dengan X aksen WX inverse dikali dengan X aksen WY. Nah, untuk mencari nilai, untuk mentafsirkan atau menduga nilai dari beta itu dengan cara metode kuadrat terkecil tertimbang. Nah, untuk X aksen WX itu, ini adalah rumusnya. Yang ini akan kita cari terlebih dahulu. Jadi ini nanti akan persamaan perkalian matriks tadi yang di regres yang metode kuadrat kecil tertimbang itu udah saya masukkan rumusnya, nanti teman-teman bisa lihat dari situ aja. Nah, untuk yang ini berarti nanti kita tinggal mencari nilai sigma WI hat, terus sigma WI XI, sigma WI XI terus sigma WI dikali XI kuadrat. Nah, di sini udah saya hitung nilainya. Nah, tadi kan persamaan regresinya itu kan udah kita dapat ya nilainya yang ini. Nah, 1,5226 nilai IHF itu dengan 1,6228 dikurang 0,6. Untuk mencari nilai Y hat itu nilai yang ini, nilai WI ini caranya itu caranya satu satu caranya itu adalah satu per Y hat satu Y hat. Nah, ini untuk mencari nilai WI. Nah, tadi yang harus kita masukkan adalah nilai yang ini. Nah, ini. Saya kasih warna yang ini. Jadi, untuk mencari nilai dulu ya. Cara mencari nilai head-nya itu tinggal kalian masukin aja y head itu 5. Oops. Kurang jelas ya. Nah, nilai y head. Oke, nanti ada tanya nggak sih hapus ya. Oke, siap. Nah, nanti nilai WI-nya itu
Y sama 5,6228 dikurang 0,003005 dimasukkan nilai X-nya yang pertama XI-nya X berapa? 400. Berarti sama dengan nilainya 4,339. Begitu juga untuk yang nomor I yang kedua, masukin nilainya. Berarti kan Y hat sama dengan ini Y1, ini Y hat 2, 1,56. 228 3005 dikali dengan 11,229 kayak gitu. Terus dilakukan sampai mendapatkan nilai ke 25. Nah, setelah itu, setelah kita dapat nilai dari Y hat-nya, sorry. Nilai Y hat-nya yang ini. Oh, salah. Nilai Y hat yang itu yang ini, teman-teman. Nah, yang ini berarti sama dengan 0,3603, yang ini sama dengan 0,9012. Nah, sampai didapatkan nilai jumlahnya 13, tinggal jumlahkan aja 13,00365. Jadi cari nilai Y hat-nya itu masukkan nilai X pada persamaan Y hat tadi. Nah, maka baru bisa kita hitung tuh nilai dari ininya, nilai dari WI-nya, di mana 1 dikurang nanti ya tinggal diginikan aja. 1 dikurang misalnya ya, Y hat yang 1. Saya tuliskan di sini. Nah, misalnya WI W1. Misalnya W1. Berarti kan 1 per, lihat nih nilai Y hat-nya tadi 0,3603. Nah, berarti nanti tinggal di 1 dibagi berapa tuh? Coba kita hitung. Hmm. Lalu 0,3603 dikali 1 dikurang 0,3603. Nah, dapatnya hasilnya yang ini. Maka hasilnya itu 4,339. Begitu. Terus sampai dapat ke responden ke-25. Lanjut. Nah, tadi kan setelah kita setelah kita mencari nilai yang ini, nilai WI, maka bisa kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, yang ini. Bentar. Nah, yang ini. Tadi kan kita butuh nyari ini ya, yang ini. Tapi kan permasalahannya kita nggak punya nilai WI, maka nilai WI kita bisa cari dengan cara 1 per yang ini tadi. Nah, WI yang ini. 1 per Y hat dikali dengan 1 min Y hat. Nah, setelah itu bisa kita masukkan ke dalam persamaan matriks tadi, di mana WI-nya itu yang ini, 2349666 ini dijumlahkan, terus yang sigma WI XI itu dikalikan sigma W yang ini dikalikan dengan yang ini. Maka dapatlah hasil dari saat ini. Dijumlahkan, maka hasilnya 76625,52. Nah, terus untuk yang ini, sigma WIXI masih sama, tinggal tuliskan lagi. Terus yang ini, sigma WI dikali dengan XI kuadrat, berarti yang ini, sigma WI, jadi X-nya dikuadratkan terlebih dahulu, baru dikali dengan WI. Maka dapatnya 28, nih yang ini, 28548800,8. Nah, maka dapatlah dia untuk
nilai dari X aksen W dikali X. Kalau misalnya di persamaan regresi biasa kan dia cuma X kali X aksen kali X kan. Kalau di sini ada tambah bobot. Nah, untuk X aksen WY sama juga nilainya. Jadi tinggal kita masukkan ke persamaan matriksnya seperti ini, WI dikali YI, terus WI dikali XI dikali YI. Jadi sebenarnya tuh dia sama dengan regresi, dengan cara regresi biasa. Namun ada pembobotan. Jadi setiap ininya, setiap misalnya kan di sini kan ada X doang kan. Nah, maka di sini ada tambah W-nya. Maka selalu ada bobot di dalam perkalian matriksnya. Nah, tadi ini juga udah saya hitung untuk nilai dari ininya, WI dikali YI, yang ini. Ya, jadi tinggal WI yang ini dikali dengan yang ini. Yang ini, mohon maaf. Nah, terus yang tadi kan yang ini, WI dikali X dikali Y. Berarti nilai yang ini dikalikan dengan nilai yang ini. Ini. Berarti nilai ini dikali dengan ini, dikali dengan ini. Begitu. Makanya dapatlah persamaan matris. Nah, tadi kan udah saya bilang kalau misalnya untuk mencari apa namanya menduga nilai beta itu rumusnya adalah X aksen WX diinverskan dikali dengan X aksen WY. Nah, untuk X aksen WX kan tadi kita udah cari nih yang ini nilainya. Nah, terus harus kita inverskan sama dengan regresi yang tadi, yang awal, yang untuk yang sederhana. Maka kita inverskan terlebih dahulu nilainya. Nanti teman-teman untuk mencari nilai inversnya silahkan dicari. Untuk perkalian matriksnya, ini sudah saya cari, maka nilainya itu adalah 0,00341 minus 0,000091 minus 0,000091 dan 0,00000028. Nah, maka nilai dari X aksen WX ini diinverskan nilainya ini. Selanjutnya kita akan mengkalikan dia dengan X aksen WY. Nah, tadi kan kita udah nyari juga tuh nilai X aksen WY-nya. Maka kita kalikan matriks aja untuk perkalian ini. Maka nanti dapatlah nilai betanya untuk diduga yang ini. Dapat persamaan regresinya itu 1,5865 dikurang 0,00309. Yang ini berarti nanti teman-teman bisa tuliskan yang ini untuk beta 0, yang ini untuk beta 1. Kayak gitu. Nah, ini adalah persamaan regresi dengan metode kuadrat tertimbang. Jadi kalau yang ini dia variansinya hasilnya konstan gitu. Karena kan tadi dia mengatas kalau misalnya regresi yang tadi kan dia itu apa namanya errornya itu tidak berdistribusi normal dan variasi itu tidak konstan. Itu melanggar asumsi dari regresi ya, analisis regresi. Maka dari itu cara mengatasinya menggunakan MKTT atau metode kuadrat terkecil tertimbang atau biasa disebut weight least square. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut. Nanti untuk share yang PPT ini akan saya share ya. Atau teman-teman nanti apa namanya bisa saya cobakan untuk mencari nilai ini sih inverse kalau misalnya memang mau di Excel. Kalau misalnya mau coba-coba ya perkaliannya. Kalau misalnya mau. Jadi untuk mencari nilai inverse atau mencari nilai perkalian matriks itu bisa kalian coba di Excel gitu, lebih cepat. Uh, tapi kan kalian kan ujiannya pakai ini ya, pakai kalkulator untuk manual. Kalau misalnya itu untuk latihan-latihan atau mengecek apakah jawabannya sudah benar atau belum, bisa pakai Excel. Nanti saya tunjukin gimana caranya untuk perkalian matriks menggunakan Excel. Kalau misalnya mau gitu di akhir materi. Nah, sepertinya belum ada yang ingin bertanya. Berarti saya lanjutkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, lanjut. Kan tadi kan kalau misalnya di variabel apa namanya? Variabel respon dengan yaitu berbentuk indikator, itu kan ada beberapa masalah ya. Dan beberapa masalah itu yang pertama dia tidak errornya tidak berdistribusi normal. Terus yang kedua variasinya tidak konstan. Nah, terus pun
apa namanya, nanti tuh garisnya tuh dia berbentuk garis lurus, jadi tidak ikut mengikuti data. Kalau misalnya, eh bentar ya, coba saya gambarkan. Kalau misalnya variabel responnya nih, apa namanya, berbentuk kayak gini. Misalnya ini ada data, ini adalah Y-nya, sorry. Nah, ini misalnya ada X, nah, ini adalah X, misalnya ini adalah 1, ini adalah 0. Misalnya kan dia kan kalau misalnya berbentuk kategorik itu kan dia cuma berbentuk kayak gini ya, misalnya. Nah, X-nya, berarti dia kan gini, titik-titiknya. Cuman kayak gini-gini doang, akan mengumpul di satu titik, yaitu di titik 0 dan 1. Maka dari itu, ini kan akan berbentuk seperti ini nih nanti kurvanya. Tidak ini ya, apa nggak mungkin garis lurus ya, untuk kurva dari regresinya, kayak gitu. Maka dari itu, ada cara lain gitu untuk menduga atau untuk memprediksi nilai Y, yaitu menggunakan regresi logistik. Nah, untuk regresi logistik sendiri, em, dia tuh konsepnya sama dengan apa namanya, dengan analisis regresi, cuman yaitu Y-nya tadi berbentuk biner. Nah, untuk regresi logistik sendiri juga tuh banyak, ada yang biner, ada yang ordinal, ada yang multinomial. Kalau biner itu dia 0,1, kalau ordinal itu dia variabel dia-nya kategorik, di mana dia tuh akan ada urutan. Jadi kalau misalnya untuk menentukan variabel sekolah gitu. Nah, kalau sekolah itu kan ada urutannya ya, SD, SMP, SMA. Nah, itu harus menggunakan regresi logistik ordinal. Nah, kalau misalnya multinomial itu di kasus misalnya pemilihan kontrasepsi atau apa alat kontrasepsi, di mana kan tidak ada yang, kalau multinomial itu tidak ada yang dia tuh derajat yang mana yang paling tinggi gitu, nggak ada. Nah, namun pada kesempatan ini saya akan menggunakan regresi logistik untuk yang biner, karena kan tadi sesuai dengan judulnya itu nilai Y-nya itu hanya berbentuk 0 dan 1. Jadi regresi logistik itu adalah sebuah pendekatan dengan OLS atau ordinary least square yang digunakan untuk memprediksi variabel respon. Namun variabel respon itu bersifat dikotomi. Nah, regresi logistik digunakan untuk model regresi yang variabel responnya merupakan variabel dummy. Nah, variabel dummy itu merupakan variabel yang menggunakan dua kemungkinan nilai. Contohnya, ya tidak, sukses, gagal, kayak gitu. Perempuan, laki-laki, seperti itu. Nah, adapun model persamaan regresi logistik, jadi nilai dari persamaan regresi logistik itu yang ini model umumnya. Learn p hat per 1 min p hat sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Nah, nilai p hat ini itu bisa kita cari dengan cara ini. Nah, learn yang di sini adalah, saya tuliskan aja ya, pengertiannya. Learn itu adalah algoritmanya atau rumus algoritma natural. Terus beta 0, beta 1 ya biasa. Sedangkan P aksen ini adalah probabilitas logistik. Nah, untuk mencari nilai, aduh, P aksen. Nah, untuk mencari nilai P aksen ini ada caranya, yang dimana kita mengeksponenkan nilai beta 0, beta 1 X1 dibagi dengan 1 per eksponen beta 0 tambah beta 1 X. Nah, dari nilai eksponen itu nanti kita bentuk kayak gini nih. Kalau misalnya di E kan, dieksponenkan berarti E sama dengan pangkat beta 0 beta 1 X per 1 ditambah E pangkat beta 0 beta 1 X. Nah, lanjut. Nah, ini adalah contoh soal di mana kita itu akan melihat keefektifan penawaran kupon potongan harga untuk suatu produk dengan besaran potongan itu 5, 10, 15, 20, dan 25 rupiah.
Nah, dipilih 1000 alamat yang dipilih itu secara random dan peneliti menggunakan model logistik dengan Y-nya itu 0 jika kupon tidak dikembalikan, 1 jika kupon dikembalikan. Nah, ini adalah datanya. Yang ini adalah datanya, di mana X1-nya itu tadi adalah besaran potongan, yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25. Kalau N-nya itu adalah alamat tadi, total pengiriman, tapi kan dari 1000 alamat kan berarti dibagi 5 ya. Berarti ada 200-200 yang akan dikirimkan suatu produk tersebut. Nah, nilai CI ini merupakan banyaknya Y yang bernilai 1 pada variabel X. Jadi, misal nih, tadi kan ada 1000 alamat ya. Nah, dari 1000 alamat ini, dari 1000 alamat ini, dihitunglah nilai apa namanya yang bernilai 1 pada variabel X. Jadi dari 1000 alamat, dilihat yang mana sih yang bernilai 1 pada variabel X-nya gitu. Atau biasa kita sebut dengan proporsi sih, jadi nanti untuk mencari nilai proporsinya. Nah, untuk pertanyaannya itulah tentukan penaksiran fungsi logistik P hat sama dengan eksponensial beta 0 tambah beta 1X per 1 ditambah eksponensial beta 0 tambah beta 1X. Oops. Nah, sebelum kita mau mencari nilai yang ini, maka ada beberapa hal yang akan kita cari, yaitu kita akan mencari nilai P bintang, 1 min P bintang, P hat bintang, dan W. Karena untuk menduga nilai apa namanya, menduga nilai dari P hat itu ini ada caranya gitu. Nah, itu kita menduga dari nilai ini. Di rumusnya nanti saya cantumkan. Nah, Nah, jadi yang pertama kan kita harus mencari nilai P ini ya, P bintang ya. Untuk mencari nilai P bintang yang di sini, itu caranya CI, hmm, ups, oh, teman-teman, ups, oke. Nah, untuk mencari nilai PI itu, nilai P bintang itu sama dengan CI per NI. Nah, CI tadi kan nilainya 32 yang sini. Berarti 32, ini tuh biasa kita sebut proporsi. Tapi 32 dibagi dengan 200. Berarti dapatkan nilainya 0,16. Nah, itu untuk mencari nilai P bintang. Terus lakukan sampai ke variabel kelima. Dapatlah maka hasilnya yang ada di sini nih. Nah, terus untuk mencari nilai 1 min P bintang, itu caranya 1 min P bintang, itu caranya ln P bintang per 1 min P bintang. Nah, bulan masukin nilainya, misalnya P untuk P1 ya. P bintang kan 0,16 per 1 dikurang 0,16. Saya dapat hasilnya 0,1904702. Karena kan kita mau mencari nilai W tadi kan. Nah, terus untuk selanjutnya kita akan mencari nilai eh,
Oh, sorry. Yang ini, maaf, yang ini bukan pakai lem dulu. Jadi kita baru mencari nilai dari yang satu min P yang ini. Jadi belum kita lemkan. Jadi kalau yang satu min P ini adalah em, satu min P bintang itu adalah nilai dari yang ini. P bintang dibagi satu min P bintang. Kalau misalnya P hat bintang itu kita lemkan nih nilai. Yang ini bukan lem lagi. Kenapa saya lakukan satu persatu? Karena itu memudahkan, kalau saya memudahkan saya tuh untuk mencari urutannya gitu. Oh, ini tuh gimana selanjutnya selanjutnya gitu. Jadi nanti tinggal dilankan nilai dari 0,1904762. Maka dapatlah hasilnya minus 1,6582281. Seperti itu. Nah, setelah dapat nilai P hat bintang, maka kita akan mencari nilai W. Nilai W di sini, saya tuliskan di sini ya, nilai W-nya. Itu cara mencarinya adalah N dikali P hat bintang 1 min P hat bintang. Berarti N-nya kan tadi ada 200 ya. Kali dengan minus 1,6582221 dikali dengan 1 minus dikali kali dengan 1 minus 1,6582221, maka dapatlah hasilnya 26,88. Nah, seperti itu. Nah, udah dapat nilai dari W-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai beta 0, beta 1 dengan kuadrat tertimbang. Jadi di sini nilai W itu kita gunakan juga MKTT. Caranya adalah sama. Tadi kan kalau misalnya rumus X itu kan oh, kalau misalnya rumus X itu kan dia kayak gini ya. Matriks tadi yang saya tuliskan, di mana dia itu adalah yang berbentuk ini. Karena hasil matriksnya yang ini. 1, 1, 1. Ini rotasi matriks pada umumnya X11, X12, sampai X1K, terus ini X21, X22, X24, ini XN1 sampai XN4. Nah, ini kan persamaan matriks pada untuk mencari yang tadi, yang Y sama dengan beta X ekspektasi. Nah, untuk mencari nilai beta X-nya yang ini,
caranya ini. Maka yang tadi kan untuk nilai X itu kita tuliskan seperti ini. Nah, kita tuliskan seperti yang ini. Nah, di sini. Nah, yang ini nilai X-nya berarti 1 sampai variabel X yang kelima. Berarti 1, 1, 1. Terus yang kayak gini 5, 10, 15, 20, 30. Karena di sini kan cuma ada satu variabel X. Nah, untuk penulisan matriks dari pembobotan W ini tuh rumusnya kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat di rumusnya itu bentuknya kayak gini. Nah, dapat angka-angka ini, kata akan isi yang garis diagonal. Dari sini nilai W yang ini kan. 26,88, 37,99 dibentuk matriks diagonal. 49,95, 38,48. Nah, lanjut. Selanjutnya kita akan mencari nilai X aksen WX. Tadi kan kalau misalnya untuk mencari nilai beta 0, untuk mencari nilai, menduga nilai beta, itu kan rumusnya menduga nilai beta, untuk menduga nilai. Yang ini kan kalau misalnya untuk metode kuadrat kecil, berarti dia itu B sama dengan X aksen WX diinverskan dikali dengan X aksen pilih. Nah, yang kita mau cari kan nilai X aksen WX nih, makanya kita masukkan di sini. Untuk nilai X aksen WX, sama kayak tadi caranya. Kita cari dulu nilai W-nya, terus kita cari nilai WX-nya, W dikali X, terus kita kali WX dikuadratkan. Jadi, metode ini sama kayak tadi ya, metode kuadrat ketimbang yang di awal. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang ini, WX-nya tinggal dikalikan aja nilai 26,8. Mantap. Berarti di sini 26,88 dikali dengan X, berarti dikali dengan 5. Maka hasilnya 13,4,4. Ya gitu seterusnya, terus dijumlahkan. Maka dapatlah hasilnya 3350 yang di sini. Kan dia kan sigma WI kan, berarti 198,81. Ini masukkan ke sini. Terus sigma WI dikali dengan DI dikali dengan XI, masuk ke sini. Terus sigma W dan X kuadrat yang ini. Jadi nanti X-nya dikuadratkan dulu, baru dikali dengan W. Nah, lanjut. Kita kan setelah itu kita akan mencari nilai p hat-nya. Jadi kalau misalnya di apa namanya itu diganti nilainya, awalnya kan dia pakai nilai bukan beta lagi tapi pakai P. Nah, untuk mencari nilai P itu regresi logistik, maka diganti dengan P hat P hat bintang yang tadi saya cari, yang tadi kita cari. Nah, itu ngeduganya juga sama kali dengan P sama dengan kalau misalnya di regresi yang biasa kan X aksen W dikali dengan Y ya, dengan pembobotan. Kalau di sini diganti dengan P. Maka rumusnya sigma WIPI itu yang ini. Jadi nanti nilai dari W yang pembobotan dikali dengan P. P bintang kita cari. Yang mana P bintang ini caranya C dibagi dengan N. Ya, saya tulis itu sama dengan CI dibagi dengan NI. Di mana nilai CI-nya itu adalah 32 dibagi dengan 200. Maka hasilnya 0,16. Nilai 0,16 ini akan dikalikan dengan nilai W. Maka dapatlah hasil yang ini. Nah, ini. Nah, yang ini. Nilai W-nya.
dijumlahkan, terus nanti kita dikalikan WX dikali P. Berarti ini nilai W dikali dengan, nilai W yang ini dikalikan dengan nilai P yang ini dikalikan dengan nilai X-nya. Begitu seterusnya. Nah, dari situ baru kita bisa cari nilai persamaannya. Gitu. Nilai persamaannya itu yang ini. Kan tadi kita kalikan X aksen X, P dikali X aksen W di P hat bintang. Kalau mau cari nilai betanya, tinggal kita pindahkan luasnya. Maka yang ini, X aksen WX diinverskan dikali dengan X aksen W dikali dengan P hat bintang. Nah, untuk menduga beta 0, beta 1, tadi kan kita udah cari tuh nilai X aksen WX-nya yang ini. Tapi harus diinverskan terlebih dahulu. Nah, untuk inverskannya nanti teman-teman bisa coba. Tapi yang ini udah dapat hasilnya dengan nilai X aksen WX dikalikan dengan P hat bintang. Jadi setelah diinverskan yang ini hasilnya, nilai dari yang ini adalah hasil dari X aksen WX diinverskan dikali dengan nilai X aksen WP. Ini adalah nilai beta 0 dan beta 1. Kalau misalnya diregresikan bisa langsung dituliskan kan, misalnya beta 0 tambah beta 1X yang ini nilainya. Yang ini nih. Kalau dalam regresi. Namun karena tadi kita menggunakan regresi logistik dan itu kan harus ditransformasikan, maka rumusnya tadi yang digunakan yang ini. Karena kita udah dapat nilai pH-nya, yang ini. Nah, yang ini. Maka eksponensial beta beta 1x per 1 tambah eksponensial beta 1 beta 0 tambah beta 1x. Nah, di sini eksponensial dimasukkan aja angka beta 0 beta 1-nya, terus 1 tambah eksponensial minus 2,8506 tambah 0,1079899x. Atau bisa kalian tuliskan dengan rumus eksponensial, masukin nilai minus 2,18506 0,10799x terus dibagi dengan 1 ditambah eksponensial pangkat minus 2 18506 ditambah 0,10799x. Tuh. Nah, jadi ini ada satu soal lagi. Jadi kalau misalnya X atau tadi yang potongan harga itu sebesar 25, maka kita masukkan PH tadi sama dengan minus 2185 tambah 0,108 dikali dengan 25 sama dengan 0,515 sehingga PH-nya 01 ditambah eksponensial 0,515. Jadi sama dengan 0,62596. Artinya untuk besar potongan Rp25 kemungkinan kupon dikembalikan itu adalah 62,59%. Seperti itu. Oke, sudah selesai materinya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Mungkin saya kirimkan terlebih dahulu kali ya untuk materi ini. Saya share dulu. Saya kirimkan via chat ya. Di sini. Oh, sama saya mau nunjukin untuk mana sih? Ntar lagi login. Cara kita mencari nilai inverse sama cari perkalian matriks kalau misalnya di Excel. Biar kalau teman-teman mau ngecek apakah benar hitungannya, bisa pakai Excel. Karena kan kalau kadang hitungan dari kita pakai kalkulator tuh suka salah-salah. Jadi di sini buat ngecek. Saya buka dulu.
Oh, oke. Cuman, ntar ya, saya kirim materinya lagi yang, ntar, saya stop share dulu ya. Sekalian saya mau kirim materi PPT yang kemarin. Hmm, ntar, coba saya cobakan di sini. Saya kirimkan dulu materi yang kemarin. Eh, ya, sama-sama. Oh iya, ini saya mau nunjukin cara perhitungan matriks pakai Excel. Teman-teman pada mau tahu caranya atau enggak? Kalau misalnya enggak, berarti materi kita udah cukup sampai di sini. Oke, nah jadi saya buka Excel dulu ya. Nah, kita lihat dulu materinya. Sudah, saya share screen lagi. Ya, ini udah saya kirim ya. Eh, Nah, ini saya coba share screen. Nah, tadi yang ini kan tadi matriks ya, bentuk matriks. Jadi kalau dari materi yang pertama itu dia ada di soal yang X aksen X. Untuk mencari nilai X aksen X, ini juga kalian bisa iniin kalian kali perkalian matriks. Jadi kalau tadi kan untuk mencari nilai X aksen X itu kan dia inverse ya, diinversekan. Jadi kalau misalnya kita mau cari X aksen X, kan ada yang ini misalnya pangkat minus satu ya. Nah, ini yang tadi data tadi, yang X aksen X ini nih. Ini X aksen X, terus kita inversekan. Nah, caranya itu kalian tinggal klik ordo yang tadi, 3 kali di sini. Terus kalian, kalau di laptop saya tekan Fn F2. Fn F2. Tapi kalau di beberapa laptop tuh cuma tekan F2 aja. Tapi kalau saya Fn F2. Nah, terus tuliskan rumusnya itu sama dengan min first. Nah, min first di sini. Terus kalian tinggal blok array yang di sini. Tapi kalau tekan Ctrl Shift Enter. Nah, langsung dapat ini address dari matriks 3 kali 3 ini. Kayak gitu. Eh, Terus juga ada yang ini ya, perkalian matriks ya. Perkalian matriks yang, bentar, coba saya lihat dulu. Nah, ya datanya 1,33.
Ntar saya coba cari data dulu, data yang pakai tadi. Jadi teman-teman bisa langsung praktek kalau misalnya di Excel. Ini kan udah di inverse, terus mau dikalikan matriks kan nilai beta nolnya. Yang ini, oh, salah, bentar. Nah, yang ini. Nah, saya share yang ini kan. Nah, ini. Tadi kan nilai dari eh, em, nilai dari inverse kan ada yang ini ya. X aksen WX yang ini. Nilai yang mana tadi itu ya? Yang ada 20-nya. Ntar, itu juga taruh di mana tadi? Hmm. Nah, yang ini. Ini kan nilai X aksen X nih tadi. Terus saya inversekan kan. Maka dapatlah hasilnya yang ini. Nah, ini tadi hasilnya. Sama dengan yang di sini. Dan saya share lagi yang di sini. Nah, ini hasil dari inverse tadi. Terus, kalian dikalikan matriks. Kalau kalikan matriks, caranya, nah, saya cari contoh soal. Yang ini yang 490,38. Kita kalikan dengan yang ini. Tadi kan udah dapat nilai inverse matriksnya, terus kita kalikan dengan X aksen Y. Nilai X aksennya itu yang ini. Ini saya datanya dulu. Kalau kita contoh acak dulu lah ya, karena saya nggak dapat angka yang tadi. Misal, sini. Kita mau kalikan matriks 3 kali 1 dengan 3 kali 1 misalnya 490, 350,5, terus 321, 321,6. Nah, untuk perkalian matriksnya, ini hasilnya bakal 1 kali 1 gini. Maka kalian sama juga, tinggal kalian blok yang ini, tekan F2. Kalau misalnya untuk perkalian matriks, dia tuh MMUT. Masukkan array yang pertama, yang hasil dari inverse, terus dikomakan, dimasukkan array yang kedua. Tutup kurung, terus kalian tekan Ctrl Shift Enter. Nah, dapat hasil. Nah, ini adalah perkalian matriksnya. Lebih cepat. Jadi kalau misalnya kalian ada misal soal-soal yang bisa digunakan Excel, tinggal bisa pakai Excel. Jadi nilai ini adalah misalnya nilai ini beta 0, yang ini beta 1, yang ini adalah beta 2. Gitu. Itu sih kalau dari yang kalau saya menggunakan matriks Excel untuk melihat apakah benar nih angka-angka Excel perkalian matriks yang saya cari. Mungkin sampai sini, ada lagi yang ingin ditanyakan?